Assalamualaikum Pak Herlan. Ya, Waalaikumsalam Pak Ahmad. Wah, sore-sore begini Pak Herlan masih aja ada di sekolah. Ini hebat luar biasa ya. Iya betul Pak, ini lengkap dengan pakaian dinas nih masih sudah sore padahal Pak. Nah, iya, oke. Kira-kira nih, aduh, ada apa ya menghubungi saya di waktu sore ini? Biasanya kan Thailand sore ini sudah ada di rumah nih, udah nggak Betul. ada di sekolah. Ya betul Pak. Tentunya Pak, latar belakang saya menghubungi Pak Ahmad hari ini tidak lain tidak bukan ya tentunya seperti biasa Pak, kalau namanya seorang guru mungkin keluar dari kelas itu ada beberapa hal yang perlu dibicarakan gitu, entah itu dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Nah mungkin sekarang saya butuh Pak Ahmad gitu sebagai rekan saya ataupun sebagai pimpinan saya untuk memberikan beberapa masukan mungkin atau solusi mungkin tentang beberapa hal yang saya hadapi di kelas Pak, seperti itu Pak. Hmm. Oh gitu, jadi Bapak ada permasalahan di kelas Pak ya? Iya Pak, ada beberapa permasalahan di kelas yang tentunya ya ingin saya ceritakan dan mudah-mudahan ada Hmm, solusi terbaik gitu Pak agar permasalahan ini bisa cepat saya atasi gitu Pak. oke. Ya, kira-kira menurut Bapak tujuan dari percakapan ini apa ya Pak ya? Apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini Pak? Ya, yang saya harapkan Pak tentunya adanya solusi Pak, adanya Hmm, solusi berkenaan dengan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Sebelumnya mungkin ingin saya gambarkan terlebih dahulu Pak bahwasanya di kelas ini saya saat ini mengajar di kelas 6 seperti yang Bapak tahu oh, Pak. Eh, ada beberapa anak yang mungkin memiliki eh, pemahaman dalam membacanya yang masih kurang, Pak. Entah ini hmm, berkaitan dengan literasi atau tidak, namun yang ya, saya lihat ketika anak-anak ini membaca, tapi ada beberapa anak yang kurang memahami apa yang dia baca gitu, Pak. Bahkan ketika saya selaku gurunya di dalam kelas gitu pada mata pelajaran tertentu seperti IPA, ya, IPS, bahasa Indonesia yang memang di sana memerlukan keterampilan memahami suatu bacaan, memahami suatu teks, itu kadang anak-anak ketika di bawahnya ada apa namanya instruksi untuk menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan, masih saja ada yang anak yang kebingungan gitu Pak. Pak Herlan, apakah hmm, ini isinya boleh searching di Google Pak atau ini isinya cari di mana? Padahal sudah dijelaskan isilah sesuai teks bacaan gitu Pak. Dan di atasnya itu sudah ada teks bacaannya sudah saya sediakan di dalam modul ajar ataupun bahan ajar untuk anak. Nah itu Pak yang menjadi permasalahan saya Pak di kelas 6 Pak. ya, ya, ya. Jadi memang ada beberapa anak yang selalu saja bertanya walaupun sudah ada situ ya petunjuknya dan sebagainya. Jadi literasinya masih perlu ditingkatkan Pak ya. Ya betul Nah, Pak. kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan ini bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, ukuran keberhasilan seperti apa yang ingin Bapak harapkan? Ya, ukuran keberhasilannya tentu mungkin secara eh, skala globalnya gitu ya Pak, secara skala Ya. besarnya mungkin ada peningkatan nilai literasi pada rapor pendidikan atau rapor mutu sekolah juga. Karena memang yang kami lihat Pak, berdasarkan hasil rapor pendidikan kemarin, kami lihat pada tahun sebelumnya itu memang sebenarnya nilainya sudah baik Pak. Cuman mungkin Hmm. adanya kurang puas gitu Pak, dan kami merasa Hmm. anak-anak kita harusnya bisa lebih dari ini nih, dan sekolah kita harusnya bisa mendapatkan Ya. rapor pendidikan yang lebih baik dari ini. Itu Pak untuk secara skala besarnya. Tapi mungkin kalau untuk secara skala mikronya, secara kecilnya, ya minimal itu Pak di dalam kelas anak-anak itu mampu memahami apa yang dia baca gitu Pak. Jadi ketika ada menghadapi soal-soal yang sedemikian rupa, sudah ada instruksinya dengan jelas, silahkan isi bacaan sesuai teks. Anak-anak itu sudah tanpa perlu lagi ada bertanya kepada guru, dia sudah secara mandiri mampu memahami instruksi tersebut dan langsung melakukan kegiatan tersebut gitu, membaca teks kemudian menjawabnya. Itu Pak secara kecilnya saja Pak itu di dalam kelas. Oh iya. Jadi pada pertemuan ini ya memang ukuran yang ingin dicapai dari pertemuan ini
baik secara global maupun secara mikronya ada Pak ya, ada dampak terhadap permasalahan yang Bapak hadapi di kelas Bapak ini. Baik untuk coaching ini, nah kira-kira tadi kan Bapak ada permasalahannya tentang literasi Pak ya, ada yang sudah mampu, ada yang kurang mampu. Nah kira-kira Bapak melihatnya yang belum mampu itu di skala berapa nih Pak? Kalau dari 1 sampai 10, kira-kira berapa? Iya, jika skalanya 1 sampai 10 ya mungkin Pak kisaran 4 sampai 5 lah Pak. Ya, 4 sampai 5 Pak. 4 sampai 5 Pak ya. Betul Pak. Ada kira-kira ditingkatkan sampai ke level berapa nih rencana Bapak? Ya mudah-mudahan Pak minimal pada tingkat 8 lah ya, tentunya maksimal 10 Pak. Oh gitu. Jadi maksimal 10 Pak ya, Ya. yang paling ya penting. Ya mudah-mudahan saja memang apa yang Bapak harapkan tersebut bisa tercapai Pak ya. Amin, amin. Nah kira-kira Bapak sudah merencanakan dari level 4 ke level 4 sampai 5 itu akan ditingkatkan menjadi 8 sampai 10. Nah kira-kira nih kekuatan yang dimiliki Bapak untuk meningkatkan dari nilai 5 sampai ke 8 bahkan sampai ke 10 itu seperti apa Pak? Ya Pak, kalau untuk penilaian terhadap diri sendiri Pak, mungkin bisa dibilang saya ini termasuk guru yang cukup bisa mengelola kelas gitu Pak. Nah, mungkin pengelolaan kelas ini saya lihat dari pemilihan model-model pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas Pak. Nah, saya merasa itu merupakan satu kekuatan saya Pak dibandingkan dengan guru-guru yang lain, seperti itu Pak. Oh, oke. Jadi memang Bapak kekuatannya adalah di model-model yang Bapak terapkan di kelas Pak ya, Ya. yang tertuang dalam RPP ya. Betul Pak. Oke. Nah, kira-kira ada nggak hambatan selama Bapak akan melakukan atau kekuatan-kekuatan tersebut? Iya, untuk hambatan itu sendiri Pak, selama ini saya masih berfokus kepada model-model pembelajaran yang basisnya project, berbasis masalah dan lain sebagainya Pak. Jadi saya padahal gitu Pak, padahal justru masalah anak-anak saya itu tadi pada keterampilan membacanya yang justru yang masih kurang gitu Pak. Tapi saya langsung kepada model-model pembelajaran yang mungkin memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi gitu kan, seperti PBL, problem based learning, itu kan anak-anak dituntut untuk memiliki pemikiran, daya pikir yang tinggi, pemahaman yang tinggi. Sementara di dalam kelas anak-anak saya ini pemahaman membacanya masih kurang gitu Pak. Sudah bisa membaca, tapi ada beberapa anak yang dia tidak paham dengan apa yang dia baca. Nah, seperti itu Pak. Kemudian saya biasa menggunakan model project dan lain sebagainya. Padahal secara mudahnya gitu anak-anak dalam memahami teks saja gitu, ada beberapa anak yang belum memahami teks yang dia baca gitu Pak. Jadi ketika pembelajaran project memang terlihatnya seperti selesai gitu. Padahal itu selesainya hanya pada tahap kelompok gitu, tapi pada tahap individu masih saja ada anak yang tertinggal dan lain sebagainya. Itu Pak mungkin yang menjadi hambatannya Pak. Oh iya, sip. Nah, dari hambatan-hambatan yang telah Bapak tadi temukan, yaitu merumuskan masalah tadi Pak ya. Nah, kira-kira rencana untuk mencapai tujuan itu apa yang akan Bapak lakukan? Nah, itu Pak, berarti saya harus yang pertama tadi menurunkan ekspektasi saya Pak, menurunkan ekspektasi saya berkenaan dengan ini, karena mungkin model-model pembelajaran yang saya terapkan saat ini kurang tepat gitu Pak, khususnya dalam kegiatan literasi ini untuk meningkatkan dalam hal literasi ataupun keterbacaan anak gitu, dalam anak memahami bacaan pada anak seperti itu. Mungkin Pak saya akan mencoba model-model pembelajaran yang melibatkan kegiatan literasi secara intensif, melibatkan kegiatan membaca secara intensif, dan juga mengaktifkan daya baca anak-anak gitu selama pembelajaran. Sepertinya itu sih Pak yang akan saya lakukan ke depannya Pak untuk memperbaiki hal ini. Iya. Oh iya, jadi pertama menurunkan dulu ekspektasi Pak ya, kemudian juga merencanakan yang terbaik. Oke.
Nah, dari rencana-rencana tersebut, adakah prioritas yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan atau melakukan rencana tersebut? Ya, untuk prioritas, itu sendiri, Pak, karena mungkin, model pembelajaran itu banyak ya, Pak. Model pembelajaran Ya, itu ya. banyak yang meningkatkan, daya baca anak dan lain sebagainya. Tapi mungkin agar lebih terfokus, sepertinya saya akan memilih satu model, Pak. Satu model Hmm, saja, agar pembelajaran lebih terfokus dan saya juga bisa mengukur tingkat keberhasilan dari model ini, Pak. Mudah-mudahan ke hmm, depannya. Rencananya, Pak, saya akan memilih model CIRC gitu, Pak, di mana anak-anak ini bisa membaca berdampingan secara bergiliran, kemudian mereka saling memahami apa yang dibaca oleh temannya, saling mengkoreksi apa kesimpulan yang telah dibaca oleh temannya, dan juga saling memantau gitu, apakah temannya ini membaca atau tidak, kemudian apakah temannya ini memahami bacaan atau tidak. Mudah-mudahan nih Pak, mudah-mudahan ini dengan model ini bisa meningkatkan daya literasi anak-anak, juga bisa meningkatkan pemahaman anak-anak dalam membaca itu Pak. oh gitu. Jadi model salah satu model CRC itu ya yang Ya, akan Bapak terapkan. Wah, nah dari kemudian kalau jangka waktunya kira-kira menurut Bapak itu berapa lama nah untuk melakukan hal tersebut? ya. Untuk jangka waktunya sendiri, karena sekarang mungkin sudah mau habis semester ya Pak ya, habis semester ganjil, Betul, saya betul. rasa jangka waktunya mungkin 6 bulan ke depan Pak. Saya akan menghabiskan semester genap, dari mulai bulan Januari, mungkin nanti kita akan mulai lagi Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Juni. Dan juga jika tadi dikaitkan dengan tingkat keberhasilan tadi Pak di awal, untuk skala Betul. makronya kami melihat dari rapor pendidikan. Nah, semoga bisa dilihat juga Pak hasilnya dengan rapor pendidikan yang akan launching di tahun depan, seperti itu Pak. Oh, oh iya, berarti iya betul, betul. Ini ke rapot Pak ya. Nah, dari tadi jangka waktunya kan Bapak mengatakan apa namanya satu semester ke depan Pak ya, Ya, artinya semester 2 gitu. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana tersebut seperti apa ya? ya, ukuran keberhasilannya itu Pak. Yang pertama mungkin tadi yang secara makro, adanya peningkatan lagi Pak, nilai poin Betul. literasi kami pada rapor pendidikan. Dan secara mikronya Pak, saya nggak muluk-muluk, yang penting anak-anak paham Oh, dengan apa yang anak-anak ya, baca gitu. Nanti ketika mereka mau ujian akhir dan mereka menjelang masuk ke SMP, hmm, itu sudah tidak lagi menjadi PR bagi guru SMP Pak. iya, iya betul Pak. Jadi nanti di SMP-nya sudah mandiri banget Pak ya. Nah, Amin. Ya nah betul. pasti ketika Bapak melaksanakan atau merencanakan tersebut pasti itu ya ada yang namanya gangguan. Nah, bagaimana cara Bapak mengantisipasi atau mengantisipasi gangguan-gangguan yang akan dihadapi oleh Bapak? Ya, kalau untuk gangguan sendiri Pak, pasti yang namanya penerapan model pembelajaran, gangguannya kalau tidak dari diri saya sendiri gitu Pak, Betul. berarti bisa jadi itu lebih kepada mood saya gitu Pak, dalam penerapan model Ya, ya. pembelajaran ini. Jadi saya lebih menjaga mood dengan baik agar pembelajaran, atau model pembelajaran ini bisa terlaksana secara maksimal. Dan mungkin kedepannya agar ini bisa secara konsisten, saya akan membuat laporan monitoring sendiri Pak, laporan monitoring Hmm. secara pribadi, apakah pada minggu ini dilaksanakan model pembelajaran ini, apakah minggu kedua dilaksanakan, dan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan dengan ada laporan monitoring secara pribadi ini bisa mengingatkan saya gitu Pak, oh minggu ini belum dilaksanakan nih, oh minggu kedua belum dilaksanakan, bisa saya laksanakan di minggu ketiga atau minggu keempat. Setidaknya dalam 1 bulan ada satu pertemuan anak-anak dengan model pembelajaran ini Pak. Hmm. Jadi memang komitmen Bapak ini mau membuat laporan-laporan Pak ya dari Ya, rencana tersebut. Nah, kira-kira adakah yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan aksi tersebut? ya, tentunya pasti saya akan melibatkan beberapa stakeholder di sekolah, mulai dari rekan sejawat sampai kepala sekolah, Pak. Karena Hmm. mungkin ketika kami guru membuat program, tentunya ini Ya, harus dikomunikasikan dengan orang tua murid, dengan rekan sejawat, dan juga dilaporkan juga kepada kepala sekolah. Jangan sampai sebagai pimpinan lembaga tidak mengetahui program yang terlaksana di dalam kelas. Kemudian rekan sejawat dan juga orang tua tentunya yang akan membantu saya dalam pelaksanaan program pembelajaran ini Pak, dengan menggunakan model pembelajaran ini. Jadi mudah-mudahan saling mengingatkan lah Pak dengan rekan sejawat. betul. Pak Herlan,
minggu ini sudah mulai belum gitu, ataupun minggu kedua ini sudah mulai belum, apa yang harus dibantu dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Betul sekali Pak, memang mereka sejawat perlu dilibatkan. Nah, tadi dari awal Bapak mengungkapkan tentang permasalahan Bapak, kemudian Bapak juga sudah membuat rencana-rencana aksi, lalu Bapak juga membuat komitmennya. Nah, kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching ini bagaimana Pak? Ya, tindak lanjut dari sesi coaching ini mungkin Pak, saya akan memulai program ataupun mulai membuat tahapan-tahapan, minimal dari membuat RPP dengan model pembelajaran CIRC gitu Pak, untuk selama 1 semester ke depan gitu Pak. Kemudian saya juga mungkin akan mempelajari terlebih dahulu Pak bagaimana sintaks modul CIRC ini agar saya tidak salah dalam menyampaikan konsep model pembelajaran ini di kelas juga gitu Pak. Oke. Baik, Pak Herlan, tadi Pak Herlan sudah mengungkapkan dan sudah akan menjalankannya rencana-rencana maksi. Mudah-mudahan rencana yang Pak Herlan rencanakan ke depannya akan berjalan dengan baik dan juga siswanya lebih meningkat dalam hal literasi. Amin, amin Pak. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sesi coaching kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak Herlan sudah mempercayakan saya sebagai sebagai rekan untuk tempat curhat Bapak ya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat buat Pak Herlan dan juga kemajuan di kelas Bapak. Amin. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Pak atas waktunya. Luar biasa Pak, sangat solutif sekali perbincangan kita kali ini. Tanpa saya sadari, saya langsung menemukan beberapa solusi gitu untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya sekali lagi Pak. Sama-sama Pak, lain kali kita juga akan kalau ada permasalahan nggak usah sungkan-sungkan, tinggal hubungi saya Pak ya di line yang sama. Siap Pak Ahmad, siap. Oke. Nah sekarang bagaimana atau apa perasaan Roni, Bapak saat Bapak melakukan coaching dengan saya, Pak? Nggak ngitung sih Bu, Ya, alhamdulillah Pak. 15 menit Setelah melaksanakan kegiatan coaching ini tentunya lega Pak. cuman Sangat lega sekali karena beberapa permasalahan yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan ada solusi ke depannya Pak. Coachnya expert, jadi Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah mengungkapkan perasaan Bapak di dalam. Yang rekam caranya biar expert Pak. Baik, terima kasih. Bu Assalamualaikum Melia, yang rekam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.